Beberapa hari yang lalu setelah menghadiri suatu kegiatan, tiba-tiba Opung Luhut merasa kelelahan yang amat luar biasa. Kata Luhut, rasa lelah itu tak seperti yang biasa dia rasakan. PP itu harus detail, harus jelas bagaimana menyelesaikan masalah tenaga honorer ini. Jika aturan di PP tidak terperinci, maka target penuntasan masalah honorer tidak akan tercapai. Assalamualaikum, halo Sobat Negeriku. Jumpa lagi bersama Reaction JPNN.com. Bersama gua Ade, ada cerita di balik berita. Gua mau bacain 5 berita paling populer pekan ini. Ada soal honorer, soal Persib, soal... udahlah, langsung aja, berita kelima. Berita kelima, ini soal honorer bodong. Wah, ini bakal bikin ruwet, apalagi terkait dengan pengangkatan non-ASN menjadi PPPK. Jadi ada 6 hal terkait honorer bodong ini. Yang pertama, honorer bodong langsung dicoret. Jadi menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, honorer bodong itu merugikan honorer yang sudah mengabdi lama. Jadi istilahnya gara-gara honorer bodong, bisa jadi honorer yang lama ini disalib. Kemudian poin yang kedua, Azwar Anas menitik beratkan bahwa honorer asli jangan sampai tersingkir. Kemudian yang ketiga, banyak honorer asli belum terdata. Wah, memang ruwet nih kayaknya nih. Yang keempat, honorer asli diangkat secara bertahap, jadi nggak bisa langsung, ada tahapannya. Yang kelima, data honorer bikin cemas. Jadi belum diangkat pun harus bertahap, datanya juga bikin cemas, emang bikin ruwet nih. Yang keenam, jangan sampai honorer bodong ini jadi PPPK. Ya haruslah, masa honorer yang nggak jelas bisa jadi PPPK. Yes! Ini PR buat pemerintah. Kita masuk komentar ya. Ini dia komentar pertama untuk berita kelima dari Andika Utomo. Kok bisa ya ada honorer bodong? Orang titipan kah? Apa yang nggak bisa di Indonesia ini? Gitu. Komentar kedua dari pemilik akun Titania Putri. Harus hati-hati memasukkan pegawai honorer bodong, padahal ada orang lain yang lebih membutuhkan pekerjaan. Ini mungkin pekerjaan untuk yang menyeleksi, jadi harus pinter-pinter yang mana yang benar-benar butuh pekerjaan ini. Jangan sampai honorer bodong ini yang jadi masuk. Itu dia Sobat Negeriku. Sekarang kita masuk berita keempat. Berita keempat, ini soal sepak bola, soal Liga 1, soal Persib Bandung. Jadi Persib Bandung dikaitkan dengan pembelian pemain ketika bursa transfer nanti dibuka di pertengahan musim. Jadi saat ini tinggal 2 pertandingan lagi menjelang pertengahan musim Liga 1. Persib Bandung sebagai klub yang sekarang sedang on fire dirumorkan bakal menambah pasukannya. Walaupun saat ini pasukannya, amunisi mereka sudah cukup lumayan karena ada Mark Locke, kemudian Da Silva juga lagi ya jadi mesin gol yang inilah. Nah, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar, Haji Umuh, mengatakan manajemen belum mau membicarakan soal bursa transfer pemain ini. Ini sepertinya Haji Umuh berkilah nih. Katanya di tengah tren positif yang sedang mereka lalui, Umuh ingin Persib ini fokus menyelesaikan paruh musim ini dengan baik. Mereka sedang bekerja-kejaran dengan Madura United dan Borneo FC Samarinda di puncak klasmen. Kita lihat saja nanti. Kita masuk komentar ya. Komentar pertama untuk berita Persib tadi dari Bola Maniak. Pencinta Persib, mana suaranya? Maung Bandung ini.
Komentar kedua dari Bola Kaki Indo. Aku sih Arema sih, jadi no komen. Wah, Arema ini peringkat berapa sekarang? sorry Arema. Ayo, kita masuk berita ketiga. Berita ketiga soal Gerindra, soal Gibran. Ini Pilpres nih. Gerindra Solo mengusulkan Gibran menjadi calon wakil presiden untuk pendampingnya Prabowo Subianto. Memang saat ini koalisi pendukung Prabowo, yaitu Koalisi Indonesia Maju, masih belum mau memberi gambaran siapa calon wakil presiden yang akan didaftarkan untuk mendampingi Prabowo Subianto. Nama Gibran masih masuk dalam radar Koalisi Indonesia Maju. Saat ini Koalisi Indonesia Maju masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Apakah Gibran bisa menjadi calon wakil presiden atau karena usianya masih muda masih tertahan. Ini masih menjadi polemik di Mahkamah Konstitusi. Emang apa sih nggak boleh? Itu dia. Masuk ke komentar ya. Komentar pertama untuk berita Gibran tadi dari pemilik akun Oligarki. Gibran suruh selesaikan tugasnya dulu aja di Solo. Terlalu cepat jadi cawapres. Iya juga sih, emang udah beres banyak pekerjaan di Solo. Kan selama ini ada puluhan proyek yang sedang digarap pemerintah kota Surakarta atau Solo. Komentar kedua dari pemilik akun Amanda Tari. Kurang imbang kalau Prabowo dipasangkan dengan Gibran. Yang imbang sama siapa nih kalau Prabowo? Oke. Itu dia Sobat Negeriku, 2 komentar untuk berita ketiga. Next, top 2. Berita kedua. Ini soal Opung Luhut. Luhut Binsar Panjaitan yang sedang dalam kondisi kurang sehat. Opung kurang sehat, Opung lagi sakit. Luhut Binsar mengabarkan kondisi terkininya. Jadi Pak Luhut kelelahan, kecapean beliau. Beberapa hari yang lalu setelah menghadiri suatu kegiatan, tiba-tiba Opung Luhut merasa kelelahan yang amat luar biasa. Kata Luhut, rasa lelah itu tak seperti yang biasa dia rasakan. Untung ada sang istri tercinta, Devi Simatupang, yang sigap melakukan tindakan pencegahan. Jadi perkembangannya saat ini semua jabatan atau tugas-tugas Luhut di pemerintahan dilimpahkan untuk sementara ke Erick Thohir. Bakalan sibuk juga nih Erick Thohir. Apa komentarnya? Kita cek komentarnya ya Sobat Negeriku. Let's go. Dari Handi Haris. Pak Luhut bisa istirahat dulu kali. Ya nggak semua urusan yang belum yang bukan kementeriannya harus dia kerjain juga. Paham kan? Ini kayaknya sindiran nih dari Handi Haris. Karena memang bukan rahasia lagi Pak Luhut punya banyak jabatan di pemerintahannya Pak Jokowi saat ini. Komentar kedua dari Negara Berflower. Mungkin Pak Luhut kebanyakan bisnis sampai lupa istirahat. Waduh. Mungkin. Ini udah sindirannya udah keras. Itu dia Sobat Negeriku. Komentar untuk beritanya Opung Luhut. Apa lagi? Ini dia berita pertama. Berita utama. Ini info terbaru PP pengangkatan honorer menjadi PPPK. Apa isinya? Kita lihat. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mewanti-wanti pemerintah agar UU ASN 2023 pengganti UU nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara benar-benar bisa menuntaskan masalah honorer. Ahmad Doli mengingatkan pemerintah agar rumusan di dalam PP itu menjadi PPPK pengatur secara terperinci mekanisme pengangkatan. Jadi intinya PP itu harus detail
harus jelas bagaimana menyelesaikan masalah tenaga honorer ini. Jika aturan di PP tidak terperinci, maka target penuntasan masalah honorer tidak akan tercapai. Itu kata Bang Doli. Apa komentarnya? Ini dia. Komentar pertama dari akun Ferawati. Tolong ke depan nasib PPPK jangan dipermainkan juga ya, wahai pemerintah. Ya jangan dipermainkan lah nasib PPPK. Manusia ini. Komentar kedua dari Bu Anika. Terima kasih masih ada orang DPR yang baik yang mengawal nasib PPPK dan honorer. Loh emang ada orang DPR yang nggak baik? Itu dia komentarnya. Nah, itu dia Sobat Negeriku. 5 berita populer di JPNN pekan ini. Jangan lupa dong, like, komen, share, subscribe semua berita jpnn.com. Nantikan reaction jpnn.com berikutnya. Ada cerita di balik berita. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.